kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali melanjutkan pertanyaan saya kepada Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, tadi gimana ini? Pemerintah sedang menyiapkan undang-undang untuk pasal penghinaan presiden ya. Ini menurut Anda nyambung nggak dengan Jokowi yang kemudian mengingatkan media? Iya. Ini ada upaya untuk membungkam media atau nggak sebetulnya? Berlebihan sih, tapi wajar juga kalau kemudian ada orang yang menghubung-hubungkan ke situ. Meskipun sebenarnya sangat mungkin itu dua hal yang berbeda. Tapi sebagai sebuah antisipasi ya kita harus ingatkan Pak Jokowi bahwa keinginan misalnya orang-orang yang kecenderungannya juga berada di lingkup sokoguru kekuasaannya, partai-partai pendukungnya yang juga banyak juga menginginkan ada menghidupkan pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan presiden, itu menurut saya stop lah. Jangan dilanjutkan karena itu akan menjadi pasal karet yang berbahaya dan banyak free ridernya di situ. Kalau itu kemudian terus dilangsungkan, menurut saya kemudian kita bisa bertanya, apa nilai keberbedaan Pak Jokowi yang kemarin kita harapkan sebenarnya menjadi sosok transformatif yang berbeda gitu. Contohnya misalnya dalam memberikan ruang berdemokrasi. Bagaimanapun kritik itu harus dipahami sebagai nutrisi. Kalaupun ada pelanggaran atau misalnya berlebihan, itu kan ada instrumen-instrumen hukum lain yang tidak perlu khusus misalnya pasal-pasal terkait dengan penghinaan presiden. Kalau itu dihidupkan, ini agak cukup riskan, bukan cukup lagi, sangat signifikan ya, akan mempengaruhi proses ke depan, akan dimanfaatkan gitu loh, dan menjadi pasal karet yang kita sama-sama tahu sejarah Republik ini salah satunya punya trauma bagaimana watak hegemoni kekuasaan begitu kuat ketika misalnya ada instrumen yang bisa dia pakai, misalnya seperti pasal penghinaan terhadap presiden itu, nanti akan banyak jatuh korban. Kalau kita bicara media zaman dulu, terutama zaman Orde Baru, kayaknya Mas Bambang paham sekali gitu ya. Terus gimana Mas? Kalau saya gini ya, ada beberapa sisi yang saya ingin mengingatkan presiden maupun para menteri yang mendukung acara ini. Pertama, pasal ini sudah dibuang oleh Mahkamah Konstitusi, dianggap bertentangan dengan konstitusi. Jangan lupa, sumpah ketika diangkat jadi presiden atau jadi menteri harus taat konstitusi. Kalau melanggar konstitusi bisa dipecat. Impeachment. Ya, jadi hati-hati, ini jebakan Batman dari orang yang ingin menjatuhkan presiden kalau menurut saya. Sebab ini memberi peluang presiden untuk dipecat. Nah, itu satu. Orang pasal yang udah jelas-jelas dibuang oleh Mahkamah Konstitusi kok mau diajukan lagi. Konstitusi kan jauh lebih tinggi daripada undang-undang. Yang nomor dua, saya mengingatkan lagi. Kalau perlu belajarlah dari presiden sebelumnya. Pak SBY aja dulu kalau ada masalah ya dia ke Dewan Pers, dia ke Komisi Penyiaran. Itu adalah yang sudah diatur oleh undang-undang. Ada masalah dengan pers, silahkan keluhannya ke sana. Ya. Itu memberdayakan lembaga independen publik. Ya. Dan yang ketiga menurut saya, ini ya, kan kita ini udah merdeka. Pasal penghinaan itu masuk dulu namanya Hatsai Artikelen. Di KUHP dulu, pasal ini hanya berlaku di negara yang dijajah. Ya. Jadi pasal itu tidak berlaku di Belanda. Sehingga waktu Bung Karno di Indonesia dikenakan pasal itu, dan sementara itu Bung Hatta di Belanda dikenakan pasal itu, di Indonesia Bung Karno dihukum 4 tahun. Di Belanda hakimnya bilang, loh ini nggak berlaku, ini hanya berlaku negara jajahan. Pertanyaan saya pada Pak Jokowi atau kepada menteri yang mengajukan pada ini, Indonesia itu udah merdeka atau belum? Apakah kita masih dijajah atau udah merdeka? Itu aja pertanyaan saya pada mereka. Jangan lupakan sejarah. Itu pesan Bung Karno loh. Itu juga sebenarnya karena sudah merdeka, punya kebebasan untuk berekspresi yang dilakukan oleh para netizen seperti itu, yang sehari-harinya mereka aktif di Twitter, aktif di sosial media, bahwa apapun yang mereka ingin sampaikan, disampaikan saja. Sampaikan aja. Ya. Dan jangan lupa bahwa kemarin kan rilis tanggal 13 ya Agustus, itu kenaikan indeks demokrasi Indonesia. Salah satu poin yang tertinggi adalah kebebasan berpendapat. Itu poinnya di atas 7 kan, 8 kalau saya nggak salah. Ini luar biasa ya. Jadi kenaikan 63 ke 73 ya, kenaikannya hampir 9,04 sebenarnya kemarin. Itu menunjukkan bahwa salah satu pilar yang membuat indeks demokrasi Indonesia maju dari 2013 ke 2015 adalah soal kebebasan berpendapat. Kalau kita perhatikan ya, sejak 99 ke 2015, angka indeks demokrasi Indonesia itu tidak pernah melampaui angka 70. 62, 63, 67, kemudian turun lagi.
Artinya apa? Ada satu stagnasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Tetapi kalau kita perhatikan tren kebebasan berekspresi, nilainya semakin tinggi. Gitu. Dan ini pertanyaan saya sama Mas Gun-Gun. Iya. Seandainya tidak ada demokrasi ini, apakah orang seperti Jokowi, seperti Menteri Lauli Iya. bisa jadi menteri, bisa jadi presiden? Betul. Dan apabila mungkin, media di sini Ya, dibatasin, mungkin. Mereka naik karena demokrasi. Media sosial betul. juga. Oke, Dan baik. apabila media dibatasin yang mainstream maupun yang bukan, siapa partner demokrasi kita? Begitu Kalau kan? pers kita nggak bebas, apakah seorang Jokowi bisa jadi presiden? Setuju. Betul. Baik, Memang kita ada lanjutkan. progres itu ya. Kita lanjutkan lagi dialog kita usai jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam Dialog Lunch Talk.